This is Milfi, where youth expression lives. Annyeonghaseyo 여러분, welcome to K-Vibes. I got all I need, you know nothing else can be the way that I feel when I'm dancing with my girl. Korean songs, Korean update, and Korean fact all in one place. Love is nothing stronger. Never boy with love. Love is nothing stronger. So, what are you waiting for? This is K-Vibes. 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 Annyeonghaseyo Creative People, apa kabar semuanya pagi ini? Semoga sehat selalu ya, penuh semangat, penuh energi positif dan pastinya tetap ceria walaupun mungkin ada yang baru bangun, ada yang lagi siap-siap kerja atau malah ada yang masih rebahan santai sambil nyalain radio. Selamat datang di program yang selalu ditunggu-tunggu. Yaps, betul banget. Ini dia K-Vibes edisi spesial bareng aku Lutfiana dari Pontianak, Kalimantan Barat. Aku bakal nemenin kalian semua dalam 1 jam penuh vibes Korea yang seru, penuh informasi dan pastinya bikin hari kalian makin semangat. Dan jangan lupa ya, Creative People, edisi spesial K-Vibes kali ini hadir di jam 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat, jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah, dan jam 11 sampai 12 waktu Indonesia Timur. Jadi dimanapun kalian berada, mau lagi di rumah, lagi sarapan, di jalan menuju kampus, atau kantor, atau bahkan lagi nyantai di kosan, tetap stay tune bareng aku karena banyak hal menarik banget yang udah aku siapin. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh soal update musik dan drama Korea, aku mau ajak kalian jalan-jalan sebentar ya ke dunia budaya Korea. Ada 2 perayaan besar yang pasti udah familiar di telinga kalian. Ini ada teaser yang pertama yaitu perayaan Solal dan Chuseok. Nah, Chuseok ini adalah tahun baru Imleknya versi Korea. Perayaan ini penuh dengan tradisi. Anak-anak biasanya melakukan sebe atau membungkuk kepada orang tua sebagai tanda hormat. Sementara Chuseok adalah festival panen terbesar di Korea. Kalau di sini mungkin bisa kita bandingkan dengan Lebaran atau Hari Raya Panen. Nah, kebayangkan betapa hangatnya suasana itu. Perayaan di Korea tuh bukan cuma soal pesta atau makan-makan aja, tapi juga soal kebersamaan, rasa hormat, dan rasa syukur. Tapi jangan salah ya, Creative People. Hari ini kita nggak cuma bahas budaya aja loh. Aku udah siapin banyak hal yang menarik buat nemenin kalian 1 jam ke depan. Nah, kita ini bakal ngobrolin soal Hari Kemerdekaan Korea Selatan. Dan aku juga siapin nih daftar idol K-pop yang ultah di bulan Agustus ini. Nah, siapa tahu nih ya, bias kamu ada juga di antara mereka, bisa jadi bahan wishlist buat kirim ucapan atau sekadar rayain bareng fandom. Aku juga punya info nih, update tentang idol K-pop yang mau comeback dan rilis lagu di tanggal 8 Agustus ini. Nah, siap-siap ya, catat biar playlist kamu makin segar dan gak ketinggalan tren. Nah, buat kalian para pencinta drakor, jangan khawatir ya, aku bakal kasih highlight tentang drama-drama terbaru yang lagi bikin heboh fandom. Siap-siap aja kalau ujung-ujungnya kalian jadi begadang semalaman. Nah, kita juga bakal singgung tentang event penting di tanggal 18 Agustus di Korea. Nah, lengkap banget kan, Creative People? 1 jam penuh kita bakal keliling Korea lewat ceritanya dari budaya, sejarah, musik, sampai dunia hiburan yang selalu bikin kita penasaran. So, jangan kemana-mana ya. Siapin dulu cemilan kalian, naikin volume HP-nya, dan ikut terhanyut bareng aku dalam Vibes Korea hari ini.
Sekali lagi, aku ingetin kalian lagi dengerin K-Vibes edisi spesial bareng aku Lutfiana hanya di Millennials Radio. Annyeong! Annyeonghaseyo 여러분, you are listening to K-Vibes on Millennials Radio. Annyeong Creative People, masih bareng aku Lutfiana di K-Vibes edisi spesial. Tadi aku udah kasih teaser ya tentang 2 perayaan besar di Korea, Seollal dan Chuseok. Nah sekarang waktunya kita bahas lebih dalam, biar kalian semua dapat gambaran utuh tentang arti perayaan di sana. Tahu nggak sih di Korea ini perayaan tuh dulunya tuh bukan cuma soal senang-senang aja, tapi juga penuh makna spiritual dan budaya. Zaman kerajaan dulu, mereka itu punya upacara syukur panen, ada yang namanya Yonggo, Dongmaeng, sampai Muncheon. Semuanya itu diselenggarakan abis panen raya, pas bulan ke-10 kalender bulan. Tapi makin kesini nih gaya hidup tuh makin cepat, beberapa tradisi pun mulai luntur. Walau begitu, masih ada yang dipertahankan dengan semangat kayak Seollal tahun baru versi kalender bulan dan Chuseok yaitu festival panen raya. Nah, yang paling ditunggu-tunggu ini Seollal ya. Jadi Seollal itu perayaan tahun baru Imlek versi Korea. Dan ini bisa dibilang hari raya paling penting di Korea Selatan. Biasanya dirayakan selama 3 hari, sehari sebelum, sehari pas tanggalnya, dan sehari setelahnya. Jadi kebayang ya betapa seriusnya momen ini. Nah Seollal itu bukan cuma sekadar hitung mundur ganti tahun, tapi jadi momen besar untuk menghormati leluhur, mempererat keluarga, dan refleksi diri. Bayangin deh, satu keluarga besar biasanya akan pulang ke kampung halaman, mirip banget kayak kita di Indonesia, kayak lebaran. Anak-anak tuh datang ya, saudara pada ngumpul, meja makan penuh makanan tradisional dan suasana rumah jadi hangat banget. Nah, ada tradisi unik yang disebut Charye. Ini adalah upacara penghormatan kepada leluhur. Keluarga akan menyiapkan meja dengan makanan-makanan yang spesial, mulai dari buah, daging, ikan, sayuran, dan tentu aja makanan khas seperti tteokguk. Semua disusun rapi sesuai aturan adat, lalu mereka berdoa dengan penuh rasa hormat. Berterima kasih atas perlindungan leluhur, sekaligus memohon berkah untuk tahun yang baru. Nah, selain Charye, ada juga tradisi Sebae. Anak-anak yang lebih muda akan membungkuk dalam-dalam di depan orang tua atau kakek nenek sambil mengucapkan salam tahun baru. Sebagai balasannya, mereka akan dapat ucapan restu dan biasanya juga dikasih uang kecil yang disebut sebaetdon. Jadi ini mirip kayak THR ya di lebaran. Tapi sayangnya kalau yang udah besar itu udah kurang gitu namanya dapat angpau. Tapi enggak sih, pasti tetap dapat ya, walaupun cuma 10.000 atau 20.000. Oh iya, jangan lupa soal makanan spesial tteokguk, sup kue beras putih. Bentuk tteokguk itu bulat seperti koin dan melambangkan umur panjang serta keberuntungan. Ada kepercayaan lucu kalau aku makan semangkuk tteokguk, umur kamu dianggap bertambah setahun. Jadi kalau mau awet muda jangan kebanyakan makan kali ya. Tapi kalau mau cepat dewasa ya boleh coba aja nambah mangkoknya. Dan yang gak kalah seru itu setelah semua ritual selesai, biasanya keluarga main bareng, ada permainan tradisional yutnori, semacam permainan papan dengan tongkat kayu. Nah ada juga jegi cagi, mirip seperti mainan kasti, pakai kaki, pakai shuttlecock. Dan anak-anak biasanya suka banget main layangan atau lompat tali. Jadi suasana Seollal itu benar-benar berpaduan antara hikmat, hangat, dan ceria. Sekarang kita masuk ke perayaan kedua yaitu Chuseok. Kalau Seollal ini dirayakan di awal tahun. Chuseok biasanya jatuh di musim gugur, tepatnya bulan ke-8 kalender lunar.
Di saat bulan purnama paling indah, banyak orang nyebut Chuseok ini sebagai Thanksgiving versi Korea. Karena intinya adalah merayakan hasil panen, berbagi dengan keluarga. Sama seperti Seolal, suasana Chuseok juga identik dengan mudik. Orang-orang pulang ke kampung halaman, ketemu keluarga besar dan melakukan tradisi penghormatan leluhur yang disebut Seongmyeong. Biasanya nih mereka akan berziarah ke makam keluarga, membersihkan makam, meletakkan makanan dan minuman, lalu berdoa dengan penuh hormat. Makanan khas Chuseok tentu nggak boleh ketinggalan songpyeon. Nah, ini adalah kue beras berbentuk bulan sabit, diisi kacang atau wijen manis, lalu dikukus di atas daun pinus supaya harum. Songpyeon ini melambangkan doa dan harapan. Katanya, kalau bikin songpyeon itu dengan bentuk yang indah, masa depanmu juga akan indah. Bahkan ada yang mitos ya, kalau bikin songpyeon itu yang cantik, kamu akan ketemu jodoh yang baik atau punya anak yang cantik juga. Wah, menarik ya. Makanan kok bisa gitu bawa doa. Selain songpyeon, ada juga hidangan lain seperti jong atau semacam pancake dengan isian daging atau sayuran, dan japchae atau bihun manis dengan sayuran. Jadi bayangin ya, satu meja penuh makanan, keluarga kumpul, semua berbagi cerita sambil makan. Selain songpyeon, ada juga hidangan lain seperti jeon, semacam pancake dengan isian daging atau sayuran, dan japchae, bihun manis dengan sayuran. Jadi bayangin ya, satu meja ini penuh dengan makanan, keluarga yang kumpul, semua berbagi cerita sambil makan. Dan malam Chuseok juga biasanya diisi dengan ganggang sule, tarian tradisional di bawah sinar bulan purnama. Para wanita bergandengan tangan, membentuk lingkaran, lalu menari sambil menyanyi. Tarian ini udah ada sejak zaman dulu banget, dan percaya sebagai cara untuk memohon panen yang berlimpah. Nah, Cingu Creative People, kalau kita lihat lebih dalam, baik Seolal maupun Chuseok punya makna yang sama, menghormati leluhur dan menjaga hubungan dengan masa lalu, bersyukur atas apa yang udah kita dapat, baik itu umur panjang atau hasil panen, dan yang paling penting memperkuat ikatan keluarga. Kalau dipikir-pikir, tradisi mereka nggak jauh beda sama kita. Kita juga punya lebaran dengan mudik Natal, dengan kumpul keluarga, atau tradisi panen di beberapa daerah Indonesia. Semua budaya di dunia selalu punya momen buat pause sejenak, kembali ke keluarga, menghargai leluhur, dan merayakan kehidupan. Jadi buat aku pribadi, perayaan di Korea itu ngajarin kita bahwa hidup itu nggak cuma soal kerja keras atau prestasi, tapi juga tentang ingat dari mana kita berasal, siapa yang membersamai kita, dan apa yang bisa kita syukuri. Nah, Creative People, kalau kalian bayangin ada di Korea saat Seolal atau Chuseok, kira-kira kalian lebih pengen nyobain makan tteokguk yang hangat atau songpyeon yang lebih legit? Nah, tapi bukan hanya itu ya, Creative People. Banyak yang bertanya, gimana dengan tanggal 18 Agustus di Korea Selatan? Apakah ada perayaan khusus? Nah, ternyata jawabannya tidak ada. Tanggal 18 Agustus ini bukan hari raya atau hari peringatan nasional di Korea. Fokus utama mereka itu ada di 15 Agustus yang dikenal sebagai Gwangbokjeol atau Hari Kemerdekaan Korea. Itu hari besar banget ya, dirayain dengan upacara, festival, dan refleksi nasional. Lalu kenapa 18 Agustus tetap dianggap penting? Karena di tanggal ini sering terjadi peristiwa besar. Salah satunya adalah latihan militer gabungan antara Korea Selatan dan Amerika Serikat. Jadi kalau ditarik kesimpulannya, perayaan di Korea itu berlapis. Ada sifatnya tradisi seperti Seolal dan Chuseok. Ada juga nasional seperti Gwangbokjeol, dan ada juga tanggal-tanggal lain yang meskipun bukan perayaan resmi, tetapi punya arti penting dalam dinamika negara mereka.
Nah, Creative People, gimana menurut kalian? Lebih seru ikut vibe tradisionalnya Seollal dan Chuseok atau vibes nasionalnya Gwangbokjeol? Apapun itu, satu hal yang pasti, setiap perayaan selalu punya pesan yang bisa kita ambil tentang keluarga, syukur, dan identitas bangsa. So, jangan kemana-mana ya, karena abis ini kita bakal bahas lebih dalam lagi soal Gwangbokjeol, Hari Kemerdekaan Korea yang jatuh di tanggal 15 Agustus. Tetap di K-Vibes bareng aku Lutfiana. Annyeong! You are listening to K-Vibes with Lutfiana Fajriah from Landak, Kalimantan Barat. Yorobun Creative People, masih setia bareng aku Lutfiana di program K-Vibes edisi spesial. Nah, kalau tadi kita udah bahas perayaan Seollal dan Chuseok yang vibes-nya penuh keluarga dan tradisi. Sekarang aku mau ajak kalian ngobrolin perayaan nasional yang juga nggak kalah penting, yaitu Gwangbokjeol. Jadi, apa sih Gwangbokjeol itu? Gwangbokjeol atau Hari Pembebasan Korea diperingati tiap 15 Agustus. Nah, hari ini menandakan berakhirnya penjajahan Jepang di tahun 1945. Kata Gwangbok sendiri artinya pemulihan cahaya. Indah banget ya, kayak menggambarkan momen di mana kegelapan penjajahan akhirnya hilang, diganti sama cahaya kebebasan. Biasanya nih Gwangbokjeol dirayakan dengan upacara resmi, ada pidato presiden, pengibaran bendera, tteokgukki, sampai konser atau acara budaya yang meriah. Warganya juga pasang bendera di rumah mereka. Jadi suasananya memang nasionalis banget ya. Nah, tahun 2025 kemarin makin spesial karena jadi peringatan 80 tahun kemerdekaan Korea. Gak cuma upacara besar-besaran aja, tapi juga ada momen penting pelantikan resmi presiden baru. Jadi bisa kebayang dong satu negara benar-benar merayakan dengan penuh semangat dan rasa bahagia. Tapi ada juga ya yang suka bingung kalau 15 Agustus itu dirayain besar-besaran, gimana dengan 18 Agustus gitu kan? Oke, jawabannya ternyata 18 Agustus itu bukan hari perayaan resmi. Jadi nggak ada festival atau libur nasional di tanggal itu. Nah, fokus utama Korea tetap di 15 Agustus, Gwangbokjeol. Cuma bukan berarti tanggal 18 itu biasa aja ya. Biasanya tanggal ini nih ditandai dengan beberapa peristiwa yang penting. Kayak latihan militer gabungan antara Korea Selatan dan Amerika Serikat. Latihan ini rutin dilakukan dan sering jadi sorotan media karena menyangkut keamanan kawasan. Selain itu ya, ada juga acara-acara yang sama yang masih berhubungan dengan peringatan 15 Agustus. Kalau dipikir-pikir, Gwangbokjeol itu mirip banget sama 17 Agustus di Indonesia. Sama-sama jadi momen nasional buat menghargai perjuangan pahlawan. Kibarin bendera dengan bangga dan tentunya mengingat arti kebebasan. Oke, aku kasih sedikit ya kosakata Korea yang biar makin nempel. Chayo berarti kebebasan, doknip berarti kemerdekaan. Dan satu lagi yang cocok banget buat hari bersejarah ini, daebak, artinya bagus banget. Jadi bisa dibilang setiap 15 Agustus orang-orang Korea ini nggak cuma rayain sejarah, tapi juga nge-charge lagi semangat nasionalisme mereka. Nah, Creative People, kalau kalian punya kesempatan hadir langsung di Seoul pas Gwangbokjeol, kira-kira kalian pengen lihat apa duluan nih? Upacara resminya, parade budayanya, atau konser K-pop yang sering jadi bagian perayaan? Nah, tetap stay tune ya, karena abis ini kita bakal bahas idol K-pop yang ultah di bulan Agustus. Siapa tahu ada bias kalian di dalam list ini.
So, jangan kemana-mana ya, tetap di K-Vibes bareng aku, Lutfiana. Annyeong! You are listening to K-Vibes with Lutfiana Fajriah from Landak, Kalimantan Barat. Annyeong Yorobun, Creative People, masih setia ya bareng aku, Lutfiana di K-Vibes edisi spesial. Sekarang udah masuk segmen ketiga dan seperti biasa aku bakal bawain cerita-cerita seru dari Korea buat nemenin pagi kalian. Nah, tadi kita udah bahas tentang Gwangbokjeol, Hari Pembebasan Korea, yang jatuh setiap 15 Agustus. Tapi mungkin ada yang bertanya-tanya nih, kalau 15 Agustus itu hari besar, gimana dengan 18 Agustus? Ada apa aja sih di sana? Nah, jawabannya cukup menarik, Cingu. Ternyata 18 Agustus bukan hari perayaan nasional atau hari peringatan resmi di Korea Selatan. Jadi, jangan kebayang ada festival, parade, atau libur besar ya. Fokus nasional Korea memang tetap ada di 15 Agustus, Gwangbokjeol. Tapi, bukan berarti tanggal 18 Agustus ini sepi, justru ada beberapa peristiwa penting yang biasanya terjadi di tanggal ini. Salah satunya adalah dimulainya latihan militer gabungan antara Korea Selatan dan Amerika Serikat. Latihan ini skalanya besar banget, Yorobun. Bayangin aja ya, ribuan tentara ikut serta lengkap dengan simulasi darat, laut, dan udara. Biasanya latihan ini bertujuan buat memperkuat aliansi pertahanan dan persiapan menghadapi ancaman khusus dari Korea Utara. Gak heran ya kalau setiap kali latihan itu dimulai, media internasional langsung ngeliput besar-besaran. Nah, selain itu, walaupun 18 Agustus bukan hari raya resmi, sering juga masih ada rangkaian acara kecil yang nyambung dengan peringatan 15 Agustus kemerdekaan. Misalnya nih, pameran sejarah, seminar, acara komunitas yang reflektif. Jadi vibes-nya masih terasa ya dari euforia Gwangbokjeol ini. Kalau dipikir-pikir menarik banget ya, Cingu. Kita bisa lihat bagaimana Korea punya satu hari nasional penting banget di 15 Agustus. Tapi di tanggal 18 pun masih tercatat dengan hal-hal bersejarah seperti latihan militer. Ini ngasih gambaran kalau di balik hingar-bingar budaya pop, Korea juga punya sisi serius, keamanan, sejarah, dan diplomasi. Nah, Creative People, menurut kalian gimana? Debak banget kan? Ternyata tanggal 18 Agustus ini punya cerita sendiri walaupun bukan hari besar resmi. Kalau kalian lagi di Korea pas tanggal itu mungkin ya bakal lihat berita tentang latihan militer di TV. Bukan festival warna-warni kayak Gwangbokjeol. Tapi justru itu yang bikin Korea unik, ada keseimbangan antara sisi budaya, sejarah, dan keamanan. Tapi justru itu yang bikin Korea unik. Ada keseimbangan antara sisi budaya, sejarah, dan keamanan. So, tetap di K-Vibes bareng aku, Lutfiana, karena habis ini kita bakal bahas sesuatu yang lebih fun lagi. Idol-idol K-pop yang ultah di bulan Agustus. Siapa tahu ya ada bias kalian ya, Cingu. Atau jangan-jangan biasnya aku juga. Tetap stay tune ya, jangan kemana-mana. Annyeong Yorobun. You are listening to K-Vibes with Lutfiana Fajriah from Landak, Kalimantan Barat. Annyeong Yorobun, Creative People. Masih bareng aku, Lutfiana di K-Vibes, edisi spesial jam 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat, jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah, dan jam 11 sampai 12 waktu Indonesia Timur. Gimana nih? Masih semangat kan dengerin obrolan seru tentang Korea? Kalau di segmen sebelumnya kita bahas serius tentang Gwangbokjeol,
dan juga 18 Agustus yang erat kaitannya dengan latihan militer. Sekarang waktunya kita balik ke dunia K-pop yang selalu bikin hati cerah. Dan jelas banget ya spotlight kita jatuh ke G-Dragon, Big Bang yang lahir 18 Agustus 1988. Senggol cukai untuk Gidi ya. Tahun ini 2025. Di tahun 2025 ini, Gidi resmi berusia 37 tahun. Wah, nggak kerasa ya. Dari debut bareng Big Bang tahun 2006 sampai sekarang, pengaruhnya masih kuat banget di dunia musik. Nah, selain sebagai leader, rapper, dan produser, G-Dragon juga dijuluki King of K-pop karena karya dan fashionnya yang selalu jadi trendsetter. Pokoknya kalau kata orang Korea, debak. Nah, selain G-Dragon, ternyata bulan Agustus itu penuh banget sama idol K-pop yang ulang tahun. Yuk kita list bareng-bareng, siapa tahu ada bias kalian. Oke, daftar idol yang ulang tahun di bulan Agustus. Mark Lee NCT, lahir 2 Agustus 1999. Dia ini adalah idol, rapper, multitalenta, aktif di NCT 127, NCT, Dream, dan Super M. Jaehyun NCT lahir 14 Agustus 1997, golden boy dengan suara lembut yang bikin fans jatuh hati. Yugyeom GOT7 lahir 17 Agustus 1997, si Maknae andalan dengan dance yang selalu energik. G-Dragon, Big Bang, tentu aja sang legendaris yang lahir 18 Agustus 1988. Hyungwon Monsta X lahir 15 Agustus 1994. Pas banget barengan sama Gwang Bokjol, jadi ultahnya makin spesial. 10 NCT Wavy, Super M, lahir 27 Agustus 1996. Si all-rounder, nyanyi rap dance semua bisa. Sandal B1A4, lahir 20 Agustus 1992, vokalnya bikin lagu ballad makin berasa hangat. Minhyun Newes atau X11, lahir 9 Agustus 1995, visual plus vokal yang super charming. Dan masih banyak lagi idol lain yang ultah di bulan ini. Agustus tuh vibes-nya kayak pesta ulang tahun nonstop. Fans yang biasanya bikin birthday cafe event, banner di subway, sampai LED besar di Times Square. Kalau di Korea ini ucapan ultah khasnya adalah Senggol Chuka Hamnida. Jadi bisa dibilang Agustus bukan cuma bulan panas alias Yorom di Korea, tapi juga bulan yang penuh cinta dari fans buat idol mereka. Nah, creative people, menurut kalian gimana? Kalau kalian punya bias yang ultah bulan Agustus, biasanya kalian rayain gimana? Bikin playlist khusus? Atau cukup posting ucapan di medsos? Apapun caranya, yang penting semangat dukungan kita sampai ke mereka ya. Dan jangan pindah channel dulu ya, karena setelah ini di segmen 5, kita bakal bahas sesuatu yang super fresh banget. Cingu, yap, ada kabar terbaru soal Joy dari Red Velvet yang bakal comeback solo dengan mini album From Joy with Love. Salah satu lagunya Love Splash dirilis serentak 18 Agustus 2025 jam 4 waktu Indonesia Barat. Wah, pasti seru banget kan, Deba? So stay tune terus di K-Vibes edisi spesial bareng aku Lutfiana dari Pontianak, Kalimantan Barat. Jangan kemana-mana ya. Yorobun, annyeong! You are listening to K-Vibes with Lutfiana Fajriah from Landak, Kalimantan Barat. Annyeong yorobun, creative people. Masih bersama aku Lutfiana di K-Vibes edisi spesial jam 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat, jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah, dan jam 11 sampai 12 waktu Indonesia Timur
bareng Millennials Radio. Nah tadi di segmen 4 kita udah ngobrol seru tentang para idol yang ultah di bulan Agustus. Termasuk si legenda G-Dragon, dan sekarang saatnya kita bahas kabar super fresh yang pastinya bikin Revolve di luar sana terkagum-kagum. Omong-omong. Bukan terkagum lagi ya, terjoy-joy. Yorobun tanggal 18 Agustus 2025 jadi spesial banget karena Joy dari Red Velvet resmi comeback solo. Dia merilis mini album terbarunya yang berjudul From Joy with Love. Album ini berisi beberapa track, tapi yang jadi highlight adalah lagu promosi utama Love Splash. Kalian tahu nggak, lagu ini tuh dirilis serentak pukul 4 waktu Indonesia Barat. Jadi vibe-nya ini bener-bener summer evening vibes. Cocok buat nutup hari dengan semangat ceria. Kalau dengar dari judulnya aja ya, Love Splash itu kayak percikan cinta di musim panas. Bener-bener sensual sama karakter Joy yang cheerful dan penuh warna. Nah, fun fact ya Cingu, Joy ini dikenal sebagai salah satu member Red Velvet dengan suara lembut tapi kuat. Dia ini juga sering dibilang punya vibe yang bikin lagu apa aja jadi hangat. Jadi comeback solo ini pastinya jadi momen besar banget buat dia dan para fans. Kalau kita ingat, Joy sebelumnya sempat rilis album cover bertema tahun 2021 judulnya Hello. Nah, kali ini dia balik dengan konsep yang lebih fresh, lebih personal, dan tentu aja lebih mencerminkan sisi dewasanya. Wajar banget ya kalau fans bilang, Joy Oni, sarangnya. Nah, mini album From Joy with Love ini katanya juga banyak bawa pesan personal. Joy pengen menunjukkan rasa syukur, cinta, dan energi positif buat para penggemarnya. Jadi, bukan sekedar musik ya, tapi juga surat cinta, musik dari Joy untuk para fansnya. Kalau ngomongin comeback kayak gini, biasanya Revolve, sebutan fans Red Velvet, nggak main-main. Ada yang bikin tren tagar, ada yang nonton bareng MV, sampai streaming party biar lagu Joy ini bisa tembus chart Korea maupun internasional. Gidarida, fans udah lama banget ya menanti Joy comeback solo. Dan sekarang akhirnya terbayar dengan album baru ini. Jadi Creative People, menurut kalian gimana? Apakah kalian tim yang langsung streaming MV berulang-ulang? Atau tim yang lebih suka beli albumnya biar dikoleksi? Apapun caranya, satu hal yang pasti, Joy sukses bikin bulan Agustus ini makin meriah, bukan cuma karena banyak idol ultah, tapi juga karena comeback solonya yang penuh warna. Oke, jangan kemana-mana ya Creative People. Di segmen selanjutnya kita akan bahas drama baru yang akan tayang di bulan ini. Jangan kemana-mana ya, stay tune terus bareng aku Lutfiana. Annyeong! You are listening to K-Vibes with Lutfiana Fajriah from Landak, Kalimantan Barat. Annyeong Yorobun, Creative People, masih bareng aku Lutfiana di K-Vibes edisi spesial jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat, jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah, dan jam 11 sampai 12 waktu Indonesia Timur. Kalau tadi kita udah bahas soal musik dan comebacknya Joy yang super fresh, sekarang nih giliran kita masuk ke dunia drama Korea yang selalu bikin hati dak-dikduk dan gak bisa move on. Nah Cingu, pas banget nih tanggal 18 Agustus 2025, ternyata jadi momen spesial juga karena ada drama baru yang rilis. Judulnya adalah My Troublesome Stars. Wah, dari judulnya aja udah bikin penasaran kan? Jadi My Troublesome Star ini adalah drama bergenre romcom alias romantik komedi. Ceritanya cukup unik dan bikin greget. Tokoh utama perempuannya bernama Im Sera,
Dia tiba-tiba menghilang tanpa jejak dan 25 tahun kemudian dia bangun lagi sebagai sosok yang berbeda. Omo debak banget kan? Ini baru teasernya loh. Nah, bayangin deh 25 tahun itu waktu yang lama banget dan ketika dia sadar semuanya udah berubah. Nah, di perjalanan barunya itu Sarah nggak sendirian ya Cingu. Dia ditemani oleh seorang detektif yang ternyata jadi kunci penting untuk membantunya mengingat siapa dirinya yang sebenarnya. Dari sinopsisnya aja kelihatan ya kalau drama ini bakal campur aduk antara lucu, romantis, dan sedikit misteri. Kalau kita tarik benang merah, drama ini nggak sekadar tentang cinta, tapi juga tentang identitas diri, kenangan, dan kesempatan kedua dalam hidup. Wah, siapa sih yang nggak kepo kalau cerita udah dibumbui hal-hal yang kayak gitu? Buat kamu yang suka drama dengan plot time, sleep, alias loncat waktu, My Troublesome Star ini jelas wajib banget masuk ke watchlist bulan Agustus. Karena selain premisnya fresh, biasanya drama romcom Korea selalu bisa bikin kita ketawa ngakak, tapi juga nangis kejer di saat yang sama. Dan jangan lupa ya, drama ini rilis tepat tanggal 18 Agustus 2025. Bayangin ya, sore-sore habis dengerin Joy Comeback dengan Love Splash, malamnya bisa langsung maraton episode pertama My Troublesome Star. Paket lengkap banget kan, Yorobun? Aku pribadi sih udah bisa ngebayangin bakal ada momen-momen lucu antara Sarah dan si detektif yang ujung-ujungnya bikin kita semua jadi ikutan baper. Kalau kata anak fangirl itu tuh, ship line alert. Jadi Cingu, menurut kalian gimana? Apakah drama dengan konsep kayak gini bakal jadi hit besar di tahun 2025? Kalau aku sih yakin banget ya, karena ceritanya beda, fresh, dan punya potensi jadi favorit pecinta romcom. Creative People, segmen drama kita kali ini udah sampai di sini ya. Tapi jangan sedih dulu karena setelah ini aku bakal kasih highlight seru dari chart musik Korea minggu ini. Kita bakal lihat siapa aja nih idol-idol yang lagi ngetop dan lagunya lagi rame banget di streaming sama fans. Jadi tetap semangat ya Cingu, karena habis chart ini aku juga bakal kasih closing manis buat wrap up semua bahasan kita hari ini. Mulai dari Solar Chusok, Guk Bokgul, Idol ulang tahun, Joy Comeback, sampai drama terbaru My Troublesome Star. So, jangan kemana-mana ya Yorobun. Tetap stay tune di K-Vibes bareng aku Lutfiana dari Pontianak. Annyeong! You are listening to K-Vibes with Lutfiana Fajriah from Landak, Kalimantan Barat. Creative People, segmen drama kita kali ini udah sampai di sini ya. Tapi jangan dulu sedih, karena masih ada satu keseruan lagi. Sekarang kita masuk ke chart musik Korea minggu ini. Jadi tetap semangat ya, karena setelah ini aku bakal kasih closing manis yang bakal nge-wrap semua obrolan kita hari ini. Dari Seolal, Chusok, Gwangbokjo, Idol ulang tahun, Joy Comeback, sampai drama My Troublesome Star. Oke, langsung aja ya. Ini dia daftar lagu paling rame dan paling sering diputar minggu ini di Korea Selatan. Lagu dengan judul Golden, OST K-pop Demon Hunters, berhasil menempati posisi teratas, tetap jadi favorit fans. Untuk posisi kedua, Soda Pop Saja Boys, juga dari OST yang sama dengan ritme ceria dan catchy. Lanjut, Jump Blackpink, comeback track yang masih jadi andalan di banyak playlist. Di urutan keempat, Famous, All Day Project yang juga masih kuat bersaing di chart. Sementara itu, Drowning Woods ada di posisi kelima, meski seringnya mood ballad,
lagu ini tetap laku didengerin. Dan terakhir di posisi ke-6, Dirty Work dari aespa, single edgy, mereka yang masih punya tempat spesial di hati fans. Wih, lengkap banget ya chart minggu ini. Dari OST, film animasi yang booming, sampai lagu-lagu top girl, grup, dan soloist. Semua menyatu jadi summer hot vibes yang makin menyemarakkan bulan Agustus. Kalau di Korea kita khasnya buat musim panas itu pas banget sama suasana lagu-lagu playlist kita hari ini. Nah, Creative People, dari lagu-lagu itu mana nih yang paling sering diputar playlist kalian minggu ini? Lagu yang bawa vibes beach penuh warna kayak soda pop atau yang bawa semangat energik kayak Jump? Tetap stay tune ya, masih ada closing manis yang bakal kasih wrap up semua topik seru kita hari ini. Mulai dari budaya Korea, idol ulang tahun, sampai drama dan musik terbaru. Jangan kemana-mana ya, Yorobun, kita lanjut setelah lagu ini. Bareng aku Lutfiana, annyeong! You are listening to K-Vibes with Lutfiana Fajriah from Landak, Kalimantan Barat. Creative People, Yorobun yang aku sayangi, gak kerasa banget ya, udah 1 jam kita bareng di K-Vibes edisi spesial hari ini. Dari awal sampai akhir, kita udah ngobrol banyak banget hal seru dan penuh makna. Kita mulai dari perayaan besar di Korea, kayak Seollal dan Chuseok, yang ngajarin kita arti kebersamaan dan menghormati leluhur. Lanjut ke Gwangbokjeol, hari kemerdekaan Korea yang tahun ini genap 80 tahun sejak pembebasan dari pendudukan Jepang. Maknanya dalam banget, pemulihan cahaya. Terus, tadi kita juga seru-seruan bahas idol yang ulang tahun di bulan Agustus. Termasuk G-Dragon, sang legenda Big Bang yang ultah ke-37 tahun ini. Plus Mark Lee, Joy, dan banyak lagi. Gak ketinggalan kita bahas comebacknya Joy dengan Love Splash yang langsung bikin suasana fresh banget. Dan tentu aja ada juga drama baru My Troublesome Stars yang rilis tepat 18 Agustus 2025. Romcom yang dijamin bikin kita semua baper. Nah, yang terakhir kita udah update bareng tentang chart musik Korea minggu ini yang penuh dengan hits keren mulai dari Golden, Hunter X, sampai Dirty Work, aespa. Dari semua ini, ada satu benang merah yang bisa kita ambil. Creative People, budaya musik, dan drama Korea selalu punya cara unik untuk bikin kita belajar hal positif. Mulai dari arti keluarga, semangat persatuan, sampai menghargai karya seni. Harapanku semoga kalian juga bisa terus berkembang, tetap semangat, dan selalu mengambil sisi positif dari semua hal. Termasuk dari vibes Korea yang kita bahas bareng di sini. Aku juga mau bilang terima kasih sebesar-besarnya buat kalian Creative People yang udah setia nemenin aku dari opening sampai closing. Kalian debak banget, bener-bener pendengar yang luar biasa. Dan jangan lupa ya, program K-Vibes hadir setiap Sabtu dan Minggu jam 4 sampai 6 waktu Indonesia Barat, jam 5 sampai 7 waktu Indonesia Tengah, dan jam 6 sampai jam 8 waktu Indonesia Timur. Jadi, pastiin kalian semua stay tune karena bakal ada banyak bahasan seru lainnya tiap minggunya. Oke, saatnya aku Lutfiana dari Pontianak pamit undur diri. Jangan galau, jangan sedih. Karena selalu ada K-Vibes yang siap nemenin dan jadi bagian dari hati para pendengar setia Creative People yang kami sayang. Annyeong, sarange,
Dan sampai bertemu lagi di minggu depan. Stay positive, stay kreatif, and keep shining like your own star. Bye-bye. Annyeong. Annyeonghaseyo 여러분. Welcome to K-Vibes. I got all I need, you know nothing else can be the way that I feel when I'm dancing with my girl. Korean songs, Korean update, and Korean fact all in one place. So, what are you waiting for? This is K-Vibes. 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 Program ini diproduksi oleh Millennials Radio. Be creative, be you. A part of A Media, beragam, bermakna untuk Indonesia.